皆さん、こんにちは。今日は韓国日本語の授業を始めます。どうぞよろしくお願いいたします。Baiklah, saya akan mulai perkuliahan hari ini. Bagaimana kabarnya, Minasang? Sehat? Mudah-mudahan masih tetap semangat mengikuti perkuliahan Kangku Nihongo dan perkuliahan lainnya ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar setelah UTS ya, kita sudah belajar tentang pengenalan objek wisata, hari raya, tradisi, kebudayaan, bahkan ke makanan ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang komplain. Nah, bagaimana cara penanganan komplain khususnya terhadap tamu Jepang? Saya yakin Anda sudah mempelajarinya, sudah mendapatkan pelajaran di semester lalu ya. Nah, pada hari ini saya akan mempertegas, menambahkan sedikit tekniknya untuk menangani komplain. Seperti yang Anda ketahui, komplain ini adalah masalah yang tidak bisa kita hindari selama bekerja, apalagi bekerja yang ada hubungannya dengan tamu Jepang, gitu ya. Apalagi tentang perusahaan travel agent yang cakupan bisnisnya itu, cakupan urusannya itu luas dari tamu sebelum berangkat, misalkan Bali ya destinasinya, sebelum berangkat ke Bali sampai pulang ke Jepang, itu adalah cakupan urusannya travel agent. Sehingga komplain, sumber-sumber komplain itu bisa datang dari segala arah gitu. Nah, kita sebagai travel agent bagaimana cara menanganinya? Nah, Minasang, sebelum saya melangkah lebih jauh, saya akan memperkenalkan dua kata kunci yang berhubungan dengan komplain ini adalah yang pertama shazai dan owabi. Ini sama-sama artinya minta maaf ya, karena komplain itu ya kata kuncinya adalah minta maaf ya. Kita sebagai penangan komplain itu yang menangani komplain ya. Nah, Minasang, sebagai orang yang mempunyai kemampuan, bekal, kemampuan berbahasa Jepang, Minasang itu misalnya bekerja di perusahaan travel atau nanti mempunyai travel, ya, mendirikan travel sendiri, Anda yang mempunyai kemampuan berbahasa Jepang ini biasanya ditempatkan di tengah-tengah ya, antara tamu dengan perusahaan internal. Ya, jadi tempatnya itu sebagai penjembatan komunikasi antara tamu dengan perusahaan. Tugas-tugas itu peranannya biasanya ditempatkan di guest relation officer, kemudian guide, kemudian bisa customer service. Nah, Minasang, tempat-tempat guest relation, guide, customer service ini adalah tempat-tempat di mana tamu bisa curhat, bisa mengungkapkan ya ketidakpuasan maupun kepuasannya terhadap service atau layanan dari perusahaan Anda gitu ya. Jadi mau nggak mau memang komplain ini harus Anda hadapi gitu ya. Meskipun bukan salah Anda, tetapi kalau itu komplain tentang urusannya dengan Anda sebagai perusahaan travel itu tetap menjadi urusan Anda gitu ya. Nah, apa penyebab komplain dari tamu? Yang pertama karena kesalahan dari perusahaan sendiri. Kalau misalnya kita berada di perusahaan travel, ya sumber komplain itu bisa datang dari guide, kalau kita dari guest relation ya, bisa datang dari driver gitu ya. Karena apa? Kalau dari perusahaan sendiri itu biasanya tentang perilaku yang dikomplain ya, tai doga warui toka desu ne. Tai yoga warui, penanganannya jelek seperti itu. Mungkin ada hal-hal atau sifat sikap-sikap kita yang misalnya tidak sengaja menyinggung perasaan tamu. Seperti itu ya. Terus ada juga kesalahan yang datang dari perusahaan mitra, kayak perusahaan mitra itu kita contohkan hotel, supplier, kemudian spa, ya aktivitas dan sebagainya. Ya, misalnya maaf tidak boleh sebut merek banyak-banyak aktivitas ya yang ada di Bali ya, kayak snorkeling, diving, kemudian berjalan di bawah air itu ya, di bawah
di bawah laut itu, atau naik kapal selam, kemudian, aktivitas yang di pantai itu loh kayak banana boat, kemudian naik naik apa namanya, kapal boat dan sebagainya ya. Itu bisa saja, komplain yang datangnya dari perusahaan mitra gitu, karena karakter tamu Jepang tidak akan, menyampaikan komplain pada saat itu di on the spot dia tidak puas gitu. Misalnya di spa dia tidak puas, ya nggak bisa dia komplain langsung ke spa itu, pasti melalui perantara, yaitu perantaranya itu ya kita, adalah perusahaan travel agent. Nah, juga bisa karena kesalahan tamu sendiri. Misalnya karena tamunya, salah paham gitu ya, misalkan, dia ada tukar uang, ryogai gitu, ada kurang uangnya, dia komplainnya ke kita, dikiranya kita mungkin ada apa gitu ya, ada kesalahan, berbelanja seperti itu. Jadi, banyak hal yang harus kita telusuri sebenarnya. Kalau masalah tamu sendiri atau tamu lupa lupa tentang, eee, ini ya, barang 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 bawaannya gitu ya, dia lupa taruh di mana gitu ya. Kemudian, kita juga dari perusahaan kita juga lupa mengembalikan atau tidak sadar kalau ada barang ketinggalan tamu, itu bisa juga bisa menyebabkan komplain walaupun kesalahan dari tamu sendiri. Atau tamu juga salah, eee, salah mis salah tangkap gitu, harusnya penjemputan jam 9 dikiranya itu jam 8 gitu karena pakai jam Jepang gitu ya. Jadi bisa saja komplain karena perbedaan waktu. Kemudian juga komplain yang dikarenakan situasi jalan macet, kecelakaan, pengalihan lalu lintas, seperti halnya di Bali ya. Kalau misalnya ada hujan deras, banjir, udah dah semuanya itu bikin macet dan ujung-ujungnya penjemputan bisa terlambat. Kemudian banyak hari raya sehingga ada pengalihan lalu lintas mendadak, kemudian juga ada kecelakaan. Nah, hal-hal tersebut yang bisa menyebabkan komplain terjadi ya, karena penjemputan terlambat, kemudian schedule-nya jadi berantakan ya. Harusnya bisa nonton kecap, jadi nggak bisa, terpotong nontonnya, atau terlambat makan malam, dan sebagainya. Kemudian ada juga faktor alam, yaitu force major, misalnya ya kayak kita sekarang ya, ada pandemi COVID-19, jadi tamu terpaksa tidak bisa terbang pulang ke negaranya karena ada pembatasan kegiatan atau pembatasan penerbangan kemarin dulu ya. Kemudian ada juga tsunami, kemudian gunung meletus, seperti itu adalah, faktor alam yang tidak bisa kita hindari, walaupun kita akan mendapatkan komplain setelah itu, tapi ada nanti, eee, cara-cara penanganan untuk hal-hal tersebut gitu ya. Nah, hal yang perlu kita ketahui untuk menangani komplain, apalagi terhadap tamu Jepang dan bekerja di perusahaan Jepang ya. Ingat-ingat yang namanya Horenso ini ya, minasang pasti udah tahu ya kata Horenso ini. Horenso ini katanya bayam di Jepang. Menurut saya sih bukan bayam kayak sayur sawi ya, pokcai seperti itu ya rasanya. Itu adalah singkatan dari ho-nya ho, koku, ren-nya ren, raku, so-nya adalah sodang. Jadi apapun yang terjadi pada saat kita menerima komplain itu, yang kita harus lakukan adalah hokoku. Hokokunya itu ke atasan. Ya, bahwa ada, kejadian seperti ini, tamunya komplain begini. Dan untuk bisa hokoku, kita harus bisa mendengarkan baik-baik apa yang diceritakan oleh tamu, apa yang dikomplainkan oleh tamu, kita harus memahami gitu dan mencatat. Benar-benar baru bisa hokoku ke atasan, untuk bisa dipertimbangkan jalan keluarnya ya. Kemudian kita juga harus renraku. Namanya renraku ini tentang koordinasi ya, komunikasi, jadi kita harus renraku ke tamunya, apapun yang menjadi progres, perkembangan dari permasalahan itu harus komunikasikan ke tamunya, harus renraku. Baik ke tamu juga ke atasan juga ya. Kemudian sodang. Nah, sodang ini juga
perlu ya, Sodang ini kan diskusi kita harus Sodang mengenai bagaimana jalan keluarnya ke tamu dan apa yang menjadi tindak lanjutnya itu juga kita harus berdasarkan sepengetahuan dan pertimbangan dari atasan biar nggak salah langkah ya. Bukannya biar nggak kita mau menyelesaikan komplain malah membuat komplain baru gitu ya. Ya, jadi semuanya harus sepengetahuan dari atasan. Sehingga ingat apa yang namanya hokoku, apa yang namanya renraku, dan sodang. Segala hal harus dikomunikasikan dan dikoordinasikan. Oke. Oke, lanjut. Jenis-jenis komplain. Itu, tunggu sebentar ya. Jenis-jenis komplain di sini, saya mau menghilangkan ini. Baik. Oke, jenis-jenis komplain itu ada 4 saya golongkan dan saya dapatkan di sumber ini ya, Nasang bisa baca sendiri. Itu jenis-jenis komplain di sini ada 4 ya. Bagaimana menghilangkan ini? Yang pertama adalah Shazayo Motomeru. Yang kedua, Setsumayo Motomeru. Yang ketiga, Kaiketsu Motomeru. Yang keempat, Futona Kurem. Desu ne. Nah, oke. Nah, jenis komplain yang pertama adalah satu, Shazai Motomeru adalah tamu yang sebenarnya menginginkan permintaan maaf dari kita. Yang kedua adalah tamu yang sebenarnya menginginkan penjelasan dari kita. Yang ketiga adalah tamu yang sebenarnya menginginkan penyelesaian dari kita. Yang keempat adalah klaim yang tidak pantas gitu ya, klaim yang tidak baik gitu ya, yang terlalu membesar-besarkan dan terlalu mengada-ngada. Nah, kita sebagai staff gitu, penerima komplain harus mencermati jenis-jenis komplain tamu untuk mencari pemecahannya. Misalnya, kalau sudah tamunya bilang, saya nggak suka sama sikap yang begini-begini-begini, guide-nya begini-begini, drivernya begini-begini, ya itu berarti ya kayaknya itu tamu yang menginginkan permintaan maaf gitu. Jadi yang kita berikan adalah permintaan maaf. Kemudian kalau ada tamu yang bilang, saya kok bisa begini ya, kenapa, kenapa, begini, kenapa gitu ya. Ngomongin kenapa ya berarti komplain ini jenisnya komplain yang tamunya, yang jenisnya tamu membutuhkan setsume gitu penjelasan. Dan yang ketiga, tamu yang nanto kashite kure. Misalnya, gimana? Ganti ini saya begini, kok bisa begini? Saya sudah rugi uang karena pelayanan di hotel nggak bagus gitu. Berarti itu jenis tamu yang komplainnya menginginkan penyelesaian ya. Itu. Dan ada komplain yang terlalu mengada-ngada ya. Diminta dikembalikanlah uangnya semuanya gitu ya. Dan komplainnya nggak jelas ya. Itu namanya Futona claim. Nah, untuk jenis komplain yang pertama yaitu Shazayo Motomeru, tamu yang menginginkan permintaan maaf. Ini biasanya penyebabnya adalah karena taiyo ga warui. Karena
penanganan dari kita itu warui katanya ya. Kemudian sikap staf-nya adalah warui. Itu hal-hal yang menyinggung perasaan tamu sehingga menyebabkan tamunya komplain. Nah, jadi kalau tamunya seperti ini ya berarti apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus meminta maaf. Jadi bisa Anda baca di sini ya, berarti cara meminta maafnya ya 不快な思いをさせてしまって申し訳ありませんでした。Itu bisa ya. Atau 不快な思いをさせてしまってお詫び申し上げます。Seperti itu. Jadi kita tinggal minta maaf jika menemukan jenis komplain yang seperti ini. Ya, tentang. Karena yang namanya tindakan yang menyinggung, kemudian tindakan yang tidak pas di tamu ya gitu. Perilaku yang buruk bagi tamu itu adalah sesuatu yang subjektif. Kita jadinya nggak tahu, setiap orang tuh jadinya mempunyai penilaian berbeda-beda. Misalnya untuk tamu yang A belum tentu kita melakukan sikap seperti ini belum tentu cocok di tamu B seperti itu ya. Jadi subjektif sehingga kita tidak usah mengungkit bagaimana perlakuan yang atau sikap yang dianggap tidak menyenangkan itu ke tamu. Nggak usah lagi diungkit-ungkit lagi, nggak usah diperpanjang. Maaf ya, staf kami sudah nggak menjawab waktu kamu bertanya gitu. Nggak usah sedetail itu minta maafnya. Pokoknya pakai cara minta maaf yang general aja. Misalnya yang tadi saya bilang itu. Fukai na omoi sasete shimate, moshiwake arimasen desu. Seperti itu ya. Kemudian, kecuali kalau memang benar-benar kesalahannya besar sekali dan jelas, misalnya sudah jelas tamunya, saya nggak suka kalau stafnya itu apa ya namanya, bukannya menjawab pertanyaan saya malah mendelik ke saya, seperti itu ya misalkan ya. Jadi kalau sudah kesalahannya itu udah jelas dan besar sekali, sudah kita sama-sama tahu, barulah kita minta maaf dengan apa adanya. Artinya kita mulai mengungkit tai doga waru kute moshiwake arimasen seperti itu ya. Tapi kalau memang apa namanya ada hal-hal yang tidak usah kayak ini diungkit-ungkit lagi tentang kejelekan atau kesalahan perilaku dari staf kita, ya pakai minta maaf, cara minta maaf yang general saja ya. Maaf, kami sudah melukai perasaan Anda seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tentang jenis komplain tamu yang menginginkan penjelasan. Ya penyebabnya ya karena penjelasan yang diberikan staf kurang, kemudian tamunya tidak mendengarkan sehingga tamunya tidak mengerti. Sama seperti kita menerima bookingan dari tamu gitu. Ini sebenarnya bookingannya ini kalau Anda cancel, Anda harus tetap membayar loh gitu. Ada penjelasan itu yang kadang-kadang tamu tidak mendengarkan atau kita yang lupa menjelaskan gitu ya. Sehingga harusnya aktivitasnya itu hari ini karena hujan, tamu jadi males gitu. Akhirnya pada hari H tamunya cancel gitu. Padahal tamu ikut tidak ikut harus tetap bayar dan tamunya malah komplain, loh nggak ada kalian ngasih tahu, menginformasikan, menjelaskan hal seperti itu waktu saya booking gitu. Padahal kita sudah menjelaskan. Nah, itulah komplain yang bisa terjadi. Nah, supaya tidak terjadi pada saat menerima bookingan, memberikan penjelasan, selain kita menjelaskan secara lisan, kita juga harus menjelaskannya secara tertulis. Kita berikan setsumesho gitu ya, kakunin-sho, misalnya ada yang namanya dempyo gitu, kwitansi gitu ya. Nah, kita juga harus pada saat menerima bookingan kita harus menyerahkan bukti tertulis seperti kwitansi itu sambil menjelaskan gitu ya ke tamu berdasarkan poin-poin yang ada di penjelasan tersebut, di kwitansi tersebut. Kemudian kita cerahkan buktinya itu ke tamu. Ada bukti tertulis gitu bahwa kita sudah menjelaskan dan minta sign tamu kalau bisa ya. Kalau saya sih
dulu bekerja di travel, narubaiku ya dekiru-dake saya pasti minta sign tamu setelah saya menjelaskan semuanya gitu. Sehingga ada bukti jelas bahwa saya sudah menjelaskan ini, kalau Anda melakukannya dan mangkir, oh saya sudah punya bukti seperti ya. Dan ada nanti namanya kakuninshou, setsumeishou, dan itu perlu ada sign tamu. Dan kalaupun sudah begitu, kita ada kakuninshou, kemudian kita harus punya tugas menjelaskan semuanya dari A sampai Z. Jangan curang juga, kita sebagai staf jangan ada yang dilangkari penjelasannya, misalnya jangan ada yang diluputkan atau diperpendek penjelasannya. Jelaskan seada-adanya gitu ya, semuanya gitu. Karena kalau kita minta tanda tangan tamu gitu, sedangkan kita menjelaskannya cuma setengah-setengah, malah itu justru akan mengundang komplain yang lain. Yang ketiga tentang Kaiketsu Motomeru, tamu yang menginginkan penyelesaian gitu ya. Penyebabnya itu ada kekurangan pada produk, ada kekurangan pada layanan gitu ya. Seharusnya ada makannya malah tamu nggak dikasih makan, seperti itu karena kesalahan booking-an gitu. Ya penyelesaiannya itu adalah kalau itu produk, ambil produknya, kemudian dicek, kemudian dilaporkan progresnya ke tamu, bagaimana hasil pengecekannya gitu ya. Kalau itu, berupa layanan, eee, misalnya tadi saya bilang harusnya tamu include dinner gitu, tapi tidak include dinner, ya kita cek dulu kemudian hasilnya kita laporkan ke tamu. Dan poinnya adalah untuk melaporkan ke tamu, laporannya itu harus dalam waktu segera mungkin supaya, tamu tidak merasa apa namanya, tidak diindahkan gitu, tidak diurusin gitu. Hal itu walaupun, hasil pengecekannya itu belum selesai, tetapi selesai tidak selesai itu tetap harus kita hubungi tamunya, "Maaf," kalau misalnya tidak selesai gitu ya, kita info ke tamunya, "Maaf pengecekannya belum selesai," gitu, "bisa nggak nunggu sebentar lagi atau bisa nggak, besok kita telepon lagi untuk hasilnya," seperti itu. Jadi, progresnya itu walaupun selesai dan tidak selesai harus tetap kita laporkan ke tamu, gitu ya. Nah, prinsipnya adalah menghandle komplain dari tamu itulah semua tamu berhak mendapatkan penanganan yang setara, entah tamunya VIP, nggak VIP, tamunya orang Jepang, tamunya orang Indonesia pun gitu, kita harus menyetarakan tamu tersebut. Tamu ya tamu, satu satu jenis tamu aja yang kita harus tangani dengan baik gitu. Jadi kalau ada komplain gitu ya, kita harus, yang namanya syazai, harus minta maaf, kemudian kita menjelaskan apa permasalahannya, sebenarnya begini loh keadaannya, ceritanya seperti ini, sebenarnya miss-nya tuh ada di sini, itu kita jelaskan dengan jujur. Kemudian kita tangani, kita tangani dengan baik. Apa yang tidak boleh dilakukan saat menangani komplain? Itu tanganilah komplain secara tidak langsung, yaitu melalui perantara, yaitu pakai media. Medianya adalah telepon gitu ya. Jadi kita menangani komplain dari tamu itu dengan berbasis melindungi diri sendiri, karena namanya orang marah gitu ya, banyak hal yang bisa terjadi kalau orang marah gitu. Jadi kita sebagai staf, bersalah atau tidak bersalah pun kita harus melindungi diri sendiri. Jangan pergi ke teritori tamu, handle-lah lewat telepon saja ya. Jadi jangan pergi ke teritori tamu, itu maksudnya jangan pergi ke hotel tamu, jangan pergi ke kamar tamu, jangan pergi bahkan ke dalam mobil tamu gitu ya. Itu namanya teritori tamu, jangan pergi ke perusahaan tamu, seperti itu juga ya. Seperti itu. Kalaupun kita harus pergi ke hotel tamu untuk minta maaf, pilihlah tempat yang ada orang ketiganya, pihak ketiganya. Misalnya lobi hotel, restoran hotel yang ada orang-orang ketiganya gitu loh. Nggak Anda dengan tamu saja. Gitu. Kemudian jangan pernah berjanji atas suatu komitmen. Misalnya kita bilang, "Subete tayo shimasu, subete no ryokin o haraimasu," seperti itu. Saya akan membayar semua yang Anda keluarkan, seperti itu. Jangan
pernah berjanji, jangan membuat suatu komitmen seperti itu ke tamu, karena itu bahaya sekali. Karena kalau kita tidak bisa, memenuhinya, maka akan menjadi komplain yang lebih besar, seperti itu. Jadi kalau misalnya, "Bisa nggak kamu mengganti semua kerugian saya?" Seperti itu ditanya sama tamunya, ya bilang, jangan iya, jangan tidak, tapi bilang, "Saya akan mempertimbangkannya, saya akan bertanya kepada atasan saya." Misalnya bilang itu, "Kento shimasu," artinya kanggaemasu ya. Seperti itu ya. Jadi yang ketiga adalah jangan mau tanda tangan apapun. Misalnya tamu minta tanda tangan, "Nih, kamu bilang tadi mau membayar, tanda tangan di sini." Atau tanda tangan kamu telah melakukan kesalahan, bahwa bikin surat pernyataan gitu. Jangan meninggalkan suatu bentuk tertulis gitu ya, apalagi tanda tangan kepada tamu. Itu berat hukumnya ya, bisa masuk penjara ya kalau kita melanggarnya, karena itu apa yang ditulis itu ada kekuatan hukumnya juga bagi orang Jepang. Seperti itu, binasang. Jadi, seperti itu hal yang dilakukan, prinsip-prinsipnya pada saat menangani komplain ya. Nah, minasang, nah setelah ini akan ada video tentang bagaimana cara meminta maaf kepada tamu dan video tentang bagaimana menangani komplain bagi orang baru ya, orang yang baru pertama kali menghadapi komplain. Apa yang harus dilakukan? Anda simak video berikutnya ya. Terima kasih. Demikian dari saya. Domo arigatou gozaimasu.